dari ibadah ya, dan itu pasti ada kebaikan yang dicatat ataupun kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam ini temanya Pak nanti tentang nafsu ya, mengendalikan nafsu tadi ya Mas ya? Muraqabah ya? Nah, tadi judulnya apa tadi? Tentang apa? Muraqabah, subtemanya nafsu yang mengharapkan rahmat tanpa berbuat tolik. Nah, kayak ini. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh Gus Basa bahwasanya mungkin kita terlalu bernafsu untuk mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, kan gitu. Nafsu kan gitu ya. Keinginan dapat rahmat kan gitu. Tetapi tidak didasari dengan keilmuan. Nah, tidak didasari dengan ilmu. Nah, kalau kita ada ilmu, kita bisa melaksanakan amal-amal soleh sehingga amal soleh itu bisa mendatangkan rahmatnya Gusti Allah. Nah, ini yang akan dibahas oleh Gus Basa. Gus Basa ya. Karena ini sudah waktu jam 9, saya persilakan kepada Gus Basa. Semoga sampai detik ini niat kita hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa yang kita lakukan, kita niatnya hanya untuk mendapatkan itu ya. Dan salah yang paling penting adalah pulang bawa ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sayyidil anbiya wal malaikatul muqarrabin wa jami'i asaidana wa ustadzina wa khususan ila Syekh Al-Imam An-Nawawi. Lahumul Fatihah. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Wastanto beserta keluarga, semoga tetap dikaruniai sehat walafiat, rezeki melimpah, barokah, semuanya menjadi aman dan terkendali. Dan saya banggakan seluruh teman-teman yang berkenan mau hadir di majelis ilmu ini di Riyadhus Shalihin, Riyadhul Jannah, yang meluangkan waktu untuk mampir sekaligus minum, sekaligus mencicipi apa yang ada di taman surga ini. Masih dalam bab muraqabah ini ada rezeki sedikit ini nanti ya, ada hadiah ini. Langsung cash. Wis paling besar umroh. Besar banget. Tapi ini tidak banyak ini. Sini soalnya ada nih ya sampai tok. Bagi mereka saja yang beruntung. Mas Soleh untuk apa? Biar tidak ngantuk. Awan ini roto ngantuk ya. Tidak ngantuk. Hadis apa bab muraqabah kemarin ini masih ingat muraqabah ya? Ayo dia langsung sauban. Ayo muraqabah apa ya? Awas rasa diawas. Sing jelas ayo jelas apa muraqabah kemarin apa muraqabah? Ayo mas, sama mas ayo. Dia paham. Oh gak apa-apa ya ayo. Apa muraqabah ya kemarin itu?
Iya, googling gak apa-apa. Apa murokobah? Bang murokobah apa definisi murokobah itu? Hah? Allah. Iya, itu kan makna lugasnya mana sing istilah bisa diterima oleh khalayak umum ini loh. Apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah. Ya, 100 wes. Main 10.000 ayo. Main cilik-cilik aneh, main cilik-cilik aneh. Soalnya ini cilik-cilik aneh Mas. Ada pertanyaan. Ayo. Ini kayak depo deh. Ini posisinya murokobah ya. Jadi Rokok. pengintaian dari CCTV-nya Allah dimanapun, kapanpun, dan saat apapun kita selalu diintai, selalu diawasi. Hasil apa nih diawasi biar berhati-hati. Berhati-hatinya kita itu karena diawasi, bukan karena kita mampu melihat ya, belum waktunya sampai situ. Tapi baru pada tataran kita itu diawasi oleh Sang Pencipta, Sang Pembuat alam semesta ini. Terus hadis yang ke-66 ya, betul ya, melanjutkan hadis yang 65 kemudian sekarang 66. Hadis yang ke-66 yang sudah membaca, ini siapa Yesus Moco hadis 66. Ayo, yang sudah, ini kan ada PDF sudah di-share ya. Tolong, apa maksud hadis 66 ini, substansinya apa? Ya, aku tolong ya. 1 jam. Lebih besar nih wow. Oh, Belum pada vital nih. apa artinya? Sebelum aku tak buka, benar-benar sono sing maca gitu loh. Ada yang membaca. Apa substansi yang terkandung dalam hadis 66 ya, Pak? Sebelum balah ya. Nek kemarin itu kan cerita soal malaikat utusan Allah yang datang menghampiri hambanya. Itu waktu zaman Nabi Musa, Bani Israel. Ada 3 malaikat, ada 3 orang yang ditemui oleh 1 malaikat. Itu hadis yang sebelumnya. Dan dari malaikat itu nek medun nang bumi, metuki hamba yang terpilih itu berubah wujud jadi manusia. Makhluknya Allah itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau pencipta kita tidak mampu. Tapi kalau masih posisinya makhluknya Allah bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi berubah wujud jadi manusia. Hadis yang ke-65. Sekarang 66. Ayo siapa ya? Ayo. Atas 66. Ini moco. Saya yang Gusti. Ayo lawan. Hah? Di kono mbek dikirim soalnya. Lawan, ayo. Ayo. Sebut mojo. Harus moco. Ya Allah. Hadis yang ke-66. As-sabiqu. Kalau di bab muraqabah posisinya hadis yang ke-7. An Abi Ya'la Saddad bin Ausin radhiyallahu anhu ai Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Abi Ya'la Saddad ibnu Aus radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Ya'la Saddad bin Aus. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aus Ya'la Saddad bin Aus jenenge kan Abi Ya'la nama aslinya itu Saddad. Kunyai Abu Ya'la. Bapak jenenge Aus. Kola, gini ono hadis model kayak gini, jenengan kalau menemui ya di tembong atau di mana menemuinya hadis seperti ini lafal kolanya ini tersimpan, mestinya anduk terus kola. Nah kolane ini disimpan, kolane lafal kolane menjadi tersimpan.
Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, al kayyisu mandana nafsahu. Al kayyisu utawi wong pinter iku man wong apa al kayyisu. Al kayyisu wong pinter, wong cerdas, wong cerdik. Al kayyisu. Sapa sih al kayyisu iku man wong dana kang niti-niti sapa man nafsahu ing nafsune man. Wa amila lan ngamal sapa man lima maring perkara ba'dal mauti ing dalem sakwise mati. Wal ajizu nek al kais wong sing pinter, wong sing cerdik iku men apa? Dana nafsahu, dananya dulu itu niti kepengen berbuat sesuatu itu nafsu. Jadi dana ya dulu dana niti sapa man nafsu ing awak dhewe mah. Jadi orang itu punya yang namanya hawa nafsu. Ini panjang. Dari unsur manusia itu kan ono sing jenenge jasad ya, ono unsur jiwa, nyawa, sukma, terus ada unsur ruh. Kalau ngomong nafsun itu ofrod, kalau jamaknya nufus. Nah, Al-Quran wakil disebut nafsu. Apa sih nafsu itu? Mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu utawi wong kang apes iku man wong atba'a kang manutake sapa man nafsahu ing nafsune man wa hawaha lan hawa nafsune nafsu. Wa tamanna lan ngarep-ngarep apa ini? Ngarep-ngarep bejo, ngarep-ngarep seneng alallahi ing atase Gusti Allah. Di manusia ini dalam hidupnya, dalam diri kita ini loh, ini ada yang dinamakan nafsu. Nafsu itu gak angger nafsu. Memang tak sebut ya, neng manusia, neng jiwa kita itu, nang unsur tubuh kita manusia itu satu ada jiwa atau nafsu atau nyawa atau raga atau sukma. Terus yang kedua ada ruh. Ya betul ya. Ruh itu apa? Nyawa. Oh, bahasanya sama mesti ruh itu nyawa. Itu jelas no ya. Jadi kita tafsirnya nang 40 bari. Makanya nah jiki mau gue gigi rotok suwe rotok mikir ya. Dan untuk ngertine awak dhewe. Menungso itu sejatine duwe apa dikaruniai beberapa unsur. Ono jiwa, raga, kemudian nafsu. Ya, ini satu paket. Ini ngomong jiwa, raga, roh itu beda. Jadi ono jiwa, ono nyawa, ono raga, ono sukmo, ono nafsu itu satu kata yang maknanya sama. Berbeda dengan ruh. Angel ya. Nyawa, nyawa. Jadi ngomong man kal kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi mereka orang cerdik itu yang memikirkan perbuatan nafsunya itu setelah mati. Aku mati, sanggupku mati ki lopo, itu wong pinter. Nah, memperhitungkan menyiapkan amal-amal kui setelah mati gitu. Jika mati gitu, kayak apa amalan? Itu mati kok.
yuntafa'u bihi waladun sholihun yatullah terus sedekahun jariyah. Iki amal sing digawa mati. Nek wis mati iku sik milih terus maksudnya. Ojo keliru maknane mana niku ya. Idza mata benu Adam ing koto amaluhu. Iya wis mati gak iso salat, Wis gak iso sedekah maneh. Tapi amalan yang dibawa mati selamat tiga perkara ini. Sedekah jariyatun, amalun tafawbi, waladun yatullah. Telu unsur ini yang dipersiapkan oleh Al-Kais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini orang cerdas. Ini orang diawasi pangeran terus berhati-hati menyiapkan perbuatan-perbuatan amal-amal yang bisa dibawa, nah, termasuk ngaji. Dicatat malaikat, ya, termasuk golongan orang-orang bin ashabil jannah. Kok ngono Pak? Hanya ngaji ini Riyadhus Sholihin, Riyadhul Jannah, ning tamane surga. Wandiki posisi ning taman surga. Posisi awan dewi iki posisi nang taman surga. Ojo delok tok, yo ngelok ngicipi ra. Ngicipi. Posisi melok ngicipi nang taman surga. Jangan kau bayangkan taman surga itu kemudian ada air mancur. Di dunia ya air mancur, terus buah-buahan tinggal petik, bidadari, selama perang kan. Jangan kau bayangkan itu, Mas. Taman surga itu ya majelis ilmu. Nah, idza marartum biriyadil jannah fartaku biha. Itu sabda Rasulullah. Nek sampean delok atau lewat ono taman surga, ojo mbok delok tok ra. Ya fartaku melu masuk di dalamnya, melu ngombe, melu ngicipi jajane, melu ngicipi ilmune iku sing penting. Iku sing taman surga. Nah, iki posisi ning taman surga. Kok kan bidadari ini Pak? Kalau bidadari ini kan, kebayangnya kalau bidadari ini enten mau tenundi. Dan kebayangkan taman surga di dunia itu ya masjid ilmu gitu. Ya masjid zikru, ya masjid zikir, masjid ilmu gitu. Jadi balik mana sebelum wal ajizu. Nah orang yang apes itu siapa sih orang yang apes itu? Man atba'a nafsahu hawaha. Masuk ngomong nafsu sendiri itu ada 3 unsur ya. Nafsu. Saya kira nafsu apa ya? Nafsu itu ada 3. Ini ngomong nafsu itu artinya ini loh. Nafsu itu ya jiwa, raga, nyawa. Itu jadi satu. Itu posisi satu. Maknanya sama. Beda mek ruh. Jiwa, raga, nafsu itu dari situ. Ya, jiwa, raga, nafsu, nyawa. Nah, kemudian nafsu itu ono telu. Nomor 1 nafsu mutmainnah, nafsu yang cenderung berbuat baik. Nafsu mutmainnah sing kepengin ngaji, pengen ngaji terus nafsu mutmainnah. Pengen melu ngaji ra, pengen melu nang taman surga ngicipi taman surga. Nek lewat ya mampir ngicipi, ngelok ngicipi melu nimbrung gitu. Iku nafsu mutmainnah. Nafsu cenderung berbuat baik, nafsu yang halus. Semuanya halus baik, halus semua. Namanya nafsu. Yang kedua nafsu lawamah. Lawama itu cenderung, nafsu yang cenderung untuk menilai kemudian mencela, ilokno ya. Apa ngaji barang nggak garis sugih, belum tahu dia kan, nggak garis sugih ya. Nafsu seperti itu, nafsu lawam. Kalau awan dewi menyesal kemudian bertaubat, itu mengiring nafsu lawam. Kalau ya Allah tadi gak sholat isya ya, langsung tobat paginya, tobat langsung kodok sholat. Itu nafsu lawam.
ada di diri kita masing-masing. Nah, nafsu yang terakhir, nafsu amarah bisu. Ngongkon mungkin elek, ngongkon ngopi terus, ngongkon dugem terus, ngongkon scroll TikTok terus, sing ketok mulus-mulusan gitu. Nafsu amarah bisu. Ya, amarah bisu. Ngongkone iku mesti njaluk iku elek terus. Pengen nemu enak terus tapi tanpa berbuat baik. Saya kutong-kutong era berharapkan dapat istri yang solihah tanpa harus berbuat ikhtiar lo gak ono, gak tahu sholat bengi yo gak tahu, sedekah yo gak tahu, ya sholat 5 waktunya ya bolong-bolong, tapi berharap sesuatu yang istimewa. Dikai Allah istri yang sugih, solihah, ya gak jaluan, ya seperti itu kan semua orang mau. Itu nafsu kita, nafsu yang ada pada diri masing-masing. Tidak harus dibunuh nafsu ini. Iku sono nek ana nafsu niku mati sampe. Nek ana nafsu iku mati sampe. Padha karo orang yang sudah tidak punya nafsu. Gak duwe nafsu main game, gak duwe nafsu mangan, gak duwe nafsu nonton film, gitu. Gak duwe nafsu. Akhirnya males mangan kabeh. Itu tandanya orang mau meninggal. Gak duwe nafsu. Nafsu itu ono ning diri kita masing-masing, semuanya ada. Itu harus dibedakan. Awak dewe itu di dalam diri kita itu ada nafsu atau nyawa, jiwa, raga itu mau ya. Jadi satu yang membedakan apa dengan ruh itu beda. Nek ruh itu punya nyawa. Yang dicabut itu apa sih? Di malaikat itu. Yang dicabut malaikat ya nyawa kita, jiwa kita yang dicabut. Bukan ruh itu punya nyawa. Urusan ruh, urusannya Allah. Kita hanya dikasih pengetahuan hanya sedikit pada Allah soal ruh. Iku. Jadi hawa nafsu wal ajizu ya termasuk orang-orang yang apes. Sing model-model kayak ngono mau, gitu. Dia berharap iku tamani angan-angan kepengin oleh rahmat Allah. Rahmat itu sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menyenangkan. Tanpa apa-apa kemudian datanglah rezeki melimpah, dapat buah-buahan, katakanlah kita idam istri kita ini di bujuk apa ya? Masih single semua atau ada yang single semua berharapnya dan buah matoa ya, buah sing jual pinggirnya bang mau manis, buah itu cilik-cilik mau manis itu. Si single biasanya itu nukokno mbak yang kepingin tidak. Jadi ibarat orang tidak mau berbuat apa-apa, pengen sesuatu buah matoa itu ya, tapi tidak mau bergerak apa. Kemudian berharap dapat mertua, nggak usah. Jadi nggak mau berbuat baik. Nyenengno bakal bojo ini ya penting kan, nyenengno orang tua bakal bojo itu ya penting. Ya apa caranya boleh buah mertua nyenengno bakal mertua kan ya harus penting menjaga kesinambungan antar manusia, apalagi itu calon mertua itu penting. Yang diharapkan di sini wal ajizu man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Aku menginginkan hawa nafsu itu dituruti terus gitu, tanpa berpikir besok di hari kiamat setelah mati itu apa amal apa yang saya bawa,
tanpa pemikiran itu. Itulah orang-orang yang orang yang apes ya. Apes itu ngerti apes? Dia ciloko, celaka, sia-sia hidupnya menjadi sia-sia. Ketika kita sudah merasa dipantau oleh Allah ya, semestinya kita berpikirnya itu berpikir yang cerdas, amal perbuatan apa yang bisa kita bawa ya kita nanti sudah mati. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Rawahu ngriwayataken ing ya hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala antahu sapa Imam Tirmidzi hadiiku hadal hadis hadisun hasanun. Ini termasuk hadis hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama'i ma'na dana nafsahu hasabaha. Qala lamus dawu sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Tirmidzi minal ulama'i sange pira-pira ulama makna dana nafsahu utawi maknane lafal dan nafsahu iku hasabaha niti-niti ing nafsune man ihtisab. Ini tadi aku yang saya sampaikan tadi belum sholat isya kemudian merasa menyesal merasa bersalah kemudian langsung dia bertaubat ya, ihtisab langsung bertaubat kemudian melakukan sholat qadha itu mau ini termasuk orang-orang yang kais cerdas cerdik. Tapi nek menengah dianggap biasa-biasa saja ya al-ajiz kategori orang-orang yang celaka. Hadis yang ke-60. Jadi perlu diingat ini mau ya. Jadi awak dewi itu nih awak dewi itu ono unsur yang harus kita pahami biar tidak salah kaprah. Nyawa, nafsu, jiwa raga, fisik itu perkara HP loh. Namanya di analogikan perkara HP. HP itu terdiri apa? Hardware. Terus OS itu kan software. OS, ya betul ya. Terus ono apa lagi? Memori. Itu termasuk software. Jadi OS sistem, program, operasional sistem. Ya. Ya, ono program, ono aplikasi-aplikasi ku nafsu. Nah, kalau ruh itu apa? Ruh aliran listrik. Aliran listrik itu malaikat biar njabut sampai enggak dijabut ruhnya. Tapi hanya mematikan tombol on off-nya saja. Ruh itu punyanya Allah. Yang dipateni apa on off tok. Sampai nek pateni HP apa? Mau coba jabut aliran listrik. Hah? Subhanallah. Petek on off tok. Salah artinya. Kode karo manusia itu kalau sak meninggal satu hari itu orang meninggal 1000 orang sampai ngomong apa cabut kabel listrik ya repot malaikat repot tapi hanya di tombol on off nya saja on off nya wong iki jam angkal sampe sampe tidak oleh mati kabeh iku ngono jadi tidak urusan roh ini ruhnya ini punyanya Allah. Ini di diri kita masing-masing ini ada ruh punya Allah. So itu main murokobah betul-betul bisa merasakan ruh kita ini kan kayak nafas. Biasanya kan zikir nafas itu kan diiringi dengan zikir. Yang dicabut itu jiwa, raga, nafas kita, nyawa, beda untuk itu punyanya. Nanti kalau Quran jelas bisa ditanyakan. Hadis yang selanjutnya ini kan bab muraqabah ya, masih bab muraqabah. At-taminu utawi iki hadis sing nomor 8 rupane an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis bab muraqabah yang nomor 8. Hadis ini ya apa? An Abi Hurairah sange Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngredoni sapa Allah
anhu saking Abu Hurairah, dari ini syaratnya dari Abu Hurairah. Qala ngucap sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasda'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku tetep saking bagusnya islami awak-awakan tarku tawi ninggale mar'u ma ing perkara layaknihi kang ora apa maedai apa ma ing mar'u. Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang, jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bagian dari kebaikan Islamnya seseorang. Padha karo ini. Al-istidlalu min hubbiddin. Ngopi, ya, ngopi kan murah ya. Ngopi, terus rokokan, joinan, itu bagian dari menikmati hidup, diartikan sebagai cinta terhadap agama. Kok iso Pak? Kita bisa meninggalkan kemaksiatan, dugem, terus ke tempat-tempat maksiat, bisa meninggalkan memuja orang tua, ya. Itu dengan apa? Dengan segelas cangkir, mau 5.000 ya, segelas cangkir kopi itu bersama rokok linting ya. Itu bagian daripada cinta terhadap agama. Berkat ngopi sak cingkir iku mau, berkat sampean gelem teko nang kene iku ninggalno perkara-perkara maksiat sing luar biasa. Ninggalno pacaran, ninggalno pemuja orang tua, ninggalno dugem, ya. Meninggalkan menikmati maksiat itu sebab apa? Sebab hadir di majelis ilmu, bertemu sama teman-teman yang membahas ilmu-ilmunya. Itu bagian dari min husni islamil mar'i, dari bagian dari bagusnya Islamnya seseorang, meninggalkan urusan-urusan yang nggak penting. Pacaran penting kan? Penting. Memuja orang tua penting ya? Mungkin sebagian orang penting itu. Dari kecanduan sangat penting Pak. Gak memuja orang tua, gak komplit Pak hidup ini terasa. Kita meninggalkan sesuatu yang nggak penting ya seperti itu, termasuk bagusnya Islamnya seorang. Kategori ini Islamnya api, yuk bisa ninggalkan sesuatu yang jadi segala perbuatan kita, segala amaliyah kita itu dapat pahala. Nek ngerti ilmu nih, ayo mau, sampean di rumah sendirian, ada temen sampean WA, ayo metu rek, kaya memuja orang tua. Enggak wes, aku penting rokokan karo ngopi satu cingkir gelas di rumah. Itu lo ibadah. Ibadah. Oh. Iku istilah arah-arah, aku yang melu. Biar tidak langsung tok nyes ngono. Kan istilah anu arah-arah. Iku jadi biar tidak salah paham ya, yang dimaksud memuja orang tua itu ya
minum minuman keras. Minuman keras. Tuh. Homer. Soalnya capek kan cap ratu. Gitu ya. Jadi nedelingin mau nih seluruh aktivitas kita ini. Jadi asalnya gak ono pahala nih. Jadi ono pahala. Jadi ono nilai bagusnya, nilai baiknya itu di hadapan Allah. Itu penting. Pentingnya di situ. Ini wis delok Islammu ini sampai mana sih? Tingkat keislamanmu itu loh sudah sampai mana? Delok mampu ndak? Itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Urusannya wong kita ono wong ribut di bojone kemudian sampean ikut-ikut, itu kan nggak penting. Urusan kan nggak penting menurutku. Lebih baik saya menghindar. Bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar ikut terjun ini urusan orang tua, di keluarga orang itu tadi. Loh, aku tidak mau ikut urusan itu, termasuk Islamku ini yo. Terus masuk tinggi lah. Oh ya di sini minum Islam minum api, tarku malayani. Gak ikut urusan, gak ikut campur aku. Kalau kamu bisa bersikap seperti itu, Islammu berarti sudah mulai kelihatan. Oh kabeh mau urusi urusannya ngomong kabeh ngurusi ae. Itu belum bisa memilih dan memilah mana yang harus saya tinggalkan, mana yang saya harus ikut campur di dalamnya. Islam mengajarkan nek iso ngono ki wae kategori Islamnya sudah baik. Bahkan tak kasih contoh tadi bahwasanya minum kopi saja itu dapat pahala, tapi nek apa ya lebih baik minum kopi daripada hormat aja orang tua, nggak mau hormati orang tua. Itu maksudnya kan itu saiki awan dewi iki gak ono sing pati didut oke. Punya kendaraan butut gitu. Tapi bisa mengantarkan kita lebih dekat pada Allah daripada naik Fortuner. Ya, Fortuner putih yang bisa mengantarkan ke tempat karaoke. Ya, enak lah, lebih terfasilitasi, lebih enak. Ilmu. Harus nyikapinya begitu. Oga terus wis sakmene Pak aku neriman ya enggak gitu. Lebih baik Fortuner putih yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oh, itu. Piye Pak carane iso oleh ngono? Oh, merek sih. Istilah Riyadhus Shalihin itu dikongkon sujud sih. Sujud itu menghantarkan dunia itu aku. Nek Riyadhus Shalihin uga mengajarkan kon kerja gak. Tidak mengajar ikhtiar, tetap terus ikhtiar. Tapi yang diperintahkan menurut kitab ini, kamu harus sujud dulu. Ya, itu pertama. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak ngomong kerja, gak ngomong mau kaji sih. Kamu sujud dulu, dan sujudmu itu mempermudah dunia ini, menghantarkan dunia ini jadi mudah. Fasilitas dunia menjadi mudah. Berkat apa? Berkat sujud. Imam Nawawi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya bisa jadi hati meskipun aku dulu bener maksudnya. Tapi kita gigih meyakini itu ya sulit loh. Meyakini bahwa saya sujud kita itu bisa menghantarkan dunia ini, mempermudah dunia. Iku lho, kamu iso yakin kaya ngono iku lho istimewa. Sujud di tengah wengi menangis nang Allah, ya Allah, aku sudah sujud padamu ya Allah. Engkau sudah perintahkan, sudah aku laksanakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sujudku ini bisa mempermudah segala urusan dunia. Gitu. Nah, coba iso nggak awan di koyo ngono? Iku Imam Nawawi mendidik kita itu untuk begitu. Oga kemudian nyawang tanggane tuku
Fortuner awan dijerit-jerit. Ya. Ono tanggane tuku kulkas anyar, kosel-kosel. Bukan mentalnya Riyadhus Shalihin. Bukan mentalnya Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir ya, hadis yang terakhir. Di bab muraqabah, at-tasi' hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Umar ngendika bahwasanya Rasulullah bersabda, qala wa sapa Rasulullah la yus'al rajulu fi ma daraba imra'atan. Sing dibujuk-bujuk iki. La yus'alu ora den takoni sapa rajulu wong lanang suwiji. Wong lanang gak ono wedok iki, wong lanang tok. Fima ora ditakoki apa? Fima ing dalam apa daraba mukul sapa rajul imra'atahu ing wong wadon ne rajul. Nek ana wong rajul iku ngepuk ya, menghukum wong wedok ya wae. Ayus anu rajul iman darabam rotal. Gak jadi persoalan kan. Coba terjemahannya baca nih ngono. Layus alur rajulu fi man darabam rotal. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Sampeyan cek terjemahannya. Layus alu ora ditakoki sapa rajulu wong lanang. Seorang laki-laki itu tidak dipertanyakan, tidak dikasih, gak ditakoki, ben gak ditakoki. Ditakoki perkara apa? Fiman darabam ra'atu. Fima darabam ra'atahu. Perkara apa? Perkara ketika dia itu memukul seorang perempuan atau istrinya. Sampai terjemah ya, Pak? Terjemah. Janganlah seseorang lelaki itu ditanya apa sebabnya ia memukul istrinya. Sebab mungkin ia akan malu jikalau sebab pemukulannya diketahui oleh orang lain. Iya, coba takoki. Nek makane ar-rajulu imadudi. Oh. Seorang laki-laki itu adalah apa sih? Laki-laki itu qawwamuna 'ala nisa. Jadi ar-rajulu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki itu pemimpinnya para nisa, para wanita, para perempuan. Coba takok ini ana wong lanang iku istimewane wong lanang. Wong lanang kabeh. Nek ana wong lanang mukul menghukum istrinya itu coba tak sebab kali takoki iku bendean malaikat kali takoki kon kenapa mukul bojomu iki kenapa itu kan urusan muncul sekarang itu kan urusan orang-orang barat yang mengatasnamakan HAM terusan wanita gender itu seharusnya derajat dengan laki-laki hukum Islam makanya ngomong lihat ini kenceng. Hukum Islam itu kalau seorang suami memukul istrinya, ya boleh. Gak usah dipersebar, boleh itu. Ngomong lanang, kemudian mukul wong itu boleh, hukumnya boleh. Ojo mbok takoki sebabnya lapo ora ono sebabe musab apa kok mukul lah iku persoalan sih. Persoalan. Gak ono apa-apa kok jutek apa muring-muring ya. Nah, ini persoalan. Kalau zaman dahulu orang kerja, si suami kerja dari pagi sampai sore, pulang kemudian di rumah tidak ada air minum, ya, biasanya di teko atau di kendi, ya, nggak ada air minum, marah orang laki-laki. Dibantinglah teko itu, dibantinglah guci itu. Nah, seorang istri yang di rumah dari pagi sampai sore tidak mengetahui bahwasanya guci itu kosong. Otomatis marah. Iku ditakok itu. Lapo bapak apa ayah kok marah-marah iki kan. Selamat mau tak banting tok. Tanten to sampean kan repot kan itu. Ya, ini maksudnya itu begitu. Wibawanya seorang laki-laki itu memang derajatnya begitu. Sekarang kan muncul istilah
apa ikatan suami takut istriku. Ya kan, ini zaman sekarang ini zaman bergeser, sudah bergeser. Jadi meletakkan harkat dan martabatnya seorang laki-laki itu jadi turun. Yang terjadi kan ijmi, ikatan suami takut istri. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Ojo kaget nek wong lanang ki duwe wewenang itu. Punya wewenang itu. Ojo takok macam-macam. Ayo punya wewenang itu. Makane wong lanang ditakoki hotel mbek seorang istri kan pakai lho. Jadi goblok dadak. Bener ya? Bener ya? Wow. Itu nomor. Sering. Iya. Takok istri secara detail. Kowe dadi goblok dadak iki. Itu lah. Langsung dibuka hari. Harkat dan martabatnya seorang laki-laki itu memang di atasnya perempuan. Nek ono wong wedok diseneni, diomongi kasar ya. Iki disirano dipukul lho ya. Dipukul bukan diomongi kasar, tapi dipukul. Dipukul. Karena apa? Pukulan setelah pukulan bisa selesai. Tapi nih omongan, pernyataan, perkataan kasar itu membekas. Sulit hilangnya, bahkan tidak bisa hilang. Hilangnya sampai di meja hijau baru bisa hilang. Kalau di meja hijau kan itu pernyataan-pernyataan yang menusuk ke hati. Tapi kalau dipukul habis selesai. Lebih baik engkau pukul lah ya daripada engkau bicara kasar, bicara keras terhadap istri yang solihah. Carilah istri itu yang lebih baik engkau pukul daripada engkau membentak diri bukan. Itu istri yang solihah gitu. Tahu posisinya seorang suami, tahu posisinya seorang. Karena apa? Kita dalam pantauan Allah itu terus. Orang laki-laki punya wewenang itu. Mudah-mudahan yang belum berjodoh segera mendapatkan jodoh yang solihah. Allahumma amin. Amin. Ya, pertanyaan selanjutnya ini. Ayo pertanyaan. Yang ada pertanyaan, monggo yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya monggo. Niku lho, jiwa. Ya. Jiwa, raga kamu, raga, Nyawa, nafsu. raga, jiwa, nyawa, ruh, nafsu. Orang tua pun dijawab lari. Cara. Bingung nih. Nyawa, Nafsun iku mufrad. Kalau jamaknya nufus. Anfus itu jamaknya. Itu artinya kalau bahasa Indonesianya banyak nafsu. nafs. Biasanya Al-Quran itu disebut ada nafsun, ada anfus, ada nufus, itu sama ya artinya. Kalau bahasa Indonesia yang jenengan biasa karena nyawa, kemudian jiwa, sukmo, ya sukma, nafsu, itu adalah satu padan kata. Odoi. Mungkin yang dipakai di umum nyawa dan jiwa itu beda, Pak. Ini selama ini sampai mungkin kenal ya. Iya, sebenarnya sama. Itu sama, satu makna. Jiwa, nyawa, sukma, nafsu, itu sama. Fisik nih. Apa? Itu yang dijabut malaikat ya itu. Ngerti maksudnya? Jiwa kan kata raga ya. Jiwa raga. Iya. Terus ruh. Lah ruh itu beda. Ruh itu punyanya Allah. Kalau ruh sampai ngomong ruh punyanya Allah. Itu surat Al-Qur'an ya surat Shad ayat 72. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu istilahnya ruh itu yang punya Allah. Ya kembalinya nanti ya kembali ke Allah. Jangan ada ruh gentayangan itu bukan. Tapi
roh gentayangan ya. Iku nek ngomong Al-Qur'an lho ya. Iki pemahaman Al-Qur'an berdasarkan cara aku carae hadis ini mau coba tak elaborasi bahwa oh pemahamannya gini. Aku dulu juga seperti jenengan ya. Nyawa, jiwa itu kan beda. Nyawa itu ya ruh kan ngono sih ya. Iya. Ternyata enggak. Oh, ternyata juga ya. Definisinya itu begitu. Kalau ruh itu murni urusan Tuhan, urusannya Allah. Kita enggak tahu kecuali dikasih ilmu memang sedikit soal ruh gitu. Contoh Isra Mi'raj Rasulullah itu hanya sedikit gambar-gambar soal ruh. Dikasih pengertian-pengertian soal ruh. Sedangkan nafsu itu yang banyak. Nafsu ya itu yang banyak dikupas di hadis maupun di Al-Qur'an itu yang banyak. Sudah dijelentrehkan, sudah dijelaskan bahwasanya nafsu itu ada 3. Oh, di diri kita itu harus ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, ya siap-siap saja berangkat gitu. Tuh. Tidak usah bingung nafsu. Nafsu ya harus kita manage sendiri, kita atur, kita kuasai, kemudian kita letakkan di hal-hal yang positif, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk kategori orang-orang yang kais tadi, bukan yang ajis gitu. Tapi orang-orang yang kais, yang cerdas gitu. Terus apalagi nyawa, roh, nyawa, jiwa, raga, sukmo, apa nih? Nafsu ini. Kalau raga sampai jiwa raga masuk dari satu kesatuan. Jadi yang kita fisik ini mau, ya, penuh tangan, ini kan jasmani. Ya. Ya, itu kan ngomong rohani, rohani itu membahas rohani bukan jasmani. Nah, jasmani kan tangan, irung, kuping, kaki dan seterusnya itu semua jasmani. Tongkokan, HP, batangan itu mau loh, HP, batangan sebelum ada sistem OS, sebelum ada aplikasi, sebelum ada ruh, listrik kan menjadi sebuah ongkoan tok itu HP nek gak ono iku mau gak ono rohani ini kan sebagai sampah gitu ya. Kan fisik berarti ya. Nafsu kan rohani. Gak ketok sih, nafsu itu rohani. Nah, rohani itu ono jenenge jiwa, ruh, nafsu. Gitu, rohani ono ruh, ya, ruh iki ya Allah ngamakan nafas. Kita dikasih ruh Allah. Ruh ini yang bisa menghidupkan kita menjadi hidup ini, ruh ini. Apa? Berupa apa? Ya nafas. Kayak nafasnya tidak berjendera juga hilang. Iya. Nafsu itu ya OS itu mana? Apa? Aplikasi itu mau nafsu itu. Jadi dipasanglah aplikasi di situ. Ono aplikasi musik, ono game, ono video ya, ono apa? Aplikasi kayak film. Nah, itu semua nafsu. Nafsu. Peranti softwarenya, hardwarenya jasmani, hardware ya, sorry. Hardware itu jasmani. Kalau aliran listriknya, ya itu ruh. Contoh nih awan di nyebul balon niku, simbol lebono balon niku nyawamu utawa rohmu kan bagian dari roh. Kan oksigen yang ada di paru-parumu kamu tiupkan ke balon, ya loh, berbagi, ya loh. Balonnya kan hidup itu, ya. Nah, itu roh. Itu apa? Oksigen itu, oksigen itu istilahnya roh seperti itu. Roh punyanya Allah. Allah memberikan, ditiupkanlah roh itu ke makhluk hidupnya. Seperti halnya kita meniup balon ini. Balon ini kan menjadi hidup, melembung, ya. Nah, itu ada bagian oksigen dari paru-paru kita yang kita tiupkan, guys. Itu aja, Mas. Pertanyaannya menarik. Ya.
Iya, alhamdulillah. Tapi pilih-pilihan nih. Tapi pilih-pilihan. Oh, Akbar. Ayo lagi yang lagi. Tadi ku kalau nanti belum paham, memang itu masuk wilayah kan kita bahas murokobah ya. Kalau lebih detailnya itu nanti di pelajaran selanjutnya ya. Ya monggo. Yang orang itu juga kayak seorang suami boleh nggak setuju lebih baik dia mungkin atau mengawal nah harus itu kenapa kok kenapa sampai apa namanya itu Kalau saya radio ya. Ini hadis ini, sebentar. Hadis ini, ya, ini kok potong ya. Hadis ini memang diskip loh. Ini kan hidup kita di alam demokrasi sih, ya, di alam hak asasi manusia. Seakan-akan Islam kan anarkis, membolehkan memukul istri. Ini skip. Tapi cek hadis nomor 68 di YouTube di manapun ya. Ceramah ini skip. Kayak kasus kemarin apa bab sabar membunuh orang itu termasuk jihad mempertahankan harta kita. Kalau ada orang termasuk orang itu kan skip semua. Oh, ini Islam, aturan Islam loh. Bukan aturan alam demokrasi, bukan. Islam mengajarkan kita bahwasanya orang laki-laki itu berwibawa. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i. Itu ayatnya Allah. Nah, posisikanlah dirimu seperti itu. Maksudnya. Ayo posisikanlah seperti itu. Meskipun implementasinya tidak sampai memukul istri. Gitu. Oh, halal. Nek hukumnya itu ngono, hukumnya boleh gitu. Boleh. Enggak pakai harap mula. Oh, kemudian menyuruh enggak, lebih baik kau pukul daripada ngomong kasar. Gitu loh, ngomong misu-misu istrimu mbok ngomong no apa bentak-bentak, itu enggak boleh kalau itu. Oh, ini cerita hadis kan ojo mbok takoki sebabe sampai ngono kok. Ojo mbok takoki sebabe kenapa bojomu mbok gapuki. Oh cuma gak oleh itu menang. Pada karo sampai mempertanyakan kenapa Islam itu harus sholat. Pada karo oh pertanyaan itu hukum Islam. Ngomong Islam itu keras pak. Ojo ngono ya pemahamannya. Kalau itu tidak sama melakukan ya lebih baik dong. Pemahamannya kan begitu. Jangan kau pukul tapi pakailah isaroh itu tambah keren kan keren nih isaroh mulai sampai mari kerja awan bengi kerja ya mulai pengen ngombe gak ada banyu nang omah apa yang mau lakukan itu lagi marah ayo keren nih kan itu keren nih nah ini begitu Islam itu memang tegas dalam banyak hal memang skip itu di mana-mana sampai tak pengen ngaji. Ini kan runtut ya, ini kan persoalan ini kan kita ngaji detail runtut tanpa ada yang saya skip, tanpa ada yang tutup-tutup. Islam memang tegas, hukum wong lanang itu derajatnya komitmennya orang. Kalau ada istilahnya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu satu tingkat dibanding ayah. Ono lagu ngono. Ya. Kan ono ya lagu ngono ya. Ya iya iku. Lah iku sing sampean omongno iku ae ojo iki kan ono. Kok istrimu lah bunga-bunga gitu. Kan itu. Nah, itu derajatnya memang lebih tinggi, tapi jangan lupa seorang laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Ulang. Begitu, jadi lebih enjoy kalau kita memahami Islam lebih luas, lebih ngerti ilmu nih, lebih enak. Itu kholus surur fi qulubil mu'min, ya iku yo ganjaran, ini gede, ganjaran gak ngomong cilik gede. Nyenengno bojomu iku mau lho. Ya nyenengno bojomu ya awake dhewe sampean
kok gak duwe banyu tak tukono Indomaret, tak tukono rek kan. Iku lho luar biasa tanpa harus memukul, tanpa harus berkata-kata kasar. Bisa memasukkan keindahan atau menjadi menyejukkan hatinya seorang istri ya. Oh, itu pahalanya besar. Ono ta wonge ono ta ngono. Ono ta wonge ngono kuwi. Ono ta iki wong ngono kuwi saiki. Ayo, ayo. Delok kan panganan kene kawan. Ketok sing ono ku yo muring-muring. Iku lho. Mudah-mudahan kita bisa mengambil substansi dari apa yang disampaikan hadis. Ini rawahu Abu Dawud ya wafir. Ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan lain-lain. Tapi bukan Imam Bukhari, ya, bukan di dalam kitab Sahih Bukhari, bukan di dalam kitabnya Muslim, tidak. Tapi ada di Sunan Abu Dawud. Jadi soal ini macam debat lagi, kan tidak sesuai. Memang nggak ada, nggak tercantum di Sahih Bukhari, nggak tercantum di Sahih Muslim. Kira-kira ini top. Kan ada yang lain? Kalau pakai utang, Iya, monggo. member. Iya. Kasih buat sedekah jariah, nau, pak. Kan wonten macam ya. Iya. Kalau tas ini kan wonten nopo di rencang kemarin kenal macam itu. Terus di WA kula ngabari kula nek anak ini ku masuk rumah sakit. Iya. Nah, terus wis nyuwun utang-utangan. Mboten niku di terus nggih kula utangi lah. Rencang kula niku wau. Mboten niku termasuk sedekah jariah napa pripun? Sampai pelunasan utang. Membantu sampai tuntas. Iya, maksudnya membantu semampu kula. Napa niku termasuk Utangnya membantu, membantu maksudnya membantu oka ono embel-embele ya. nggih belen-belen niku anake rumah sakit cuma nggih kula mboten semerap soalnya nggih mboten kira kenal. Tapi dibalekno, akhirnya balik. Dereng kalau disemayani akhir bulan iki. Jadi ini soal, itu kan kita bahas berkali-kali ya, ini soal pinjam meminjam, kemudian apakah itu termasuk amal jariah. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, selain ya bujun nih mau, selain wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, sebenarnya wa ta'awanu 'alal birri wa saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Ya kalau menolong kamu tidak merasa terbebani, kemudian senang, menolongmu itu loh, membawakan dirimu itu menjadi senang, otomatis bisa menyenangkan orang yang dibantu. Kecuali Pak nyilai duit saya, yo tak silai, tapi iki ono, iku lho yo, ono tambahan iki, aku duit yo nyilai soalnya kan. Jadi nilai saya membalik 1.200, jadi persoalan di situ. Tapi kalau niatnya memang membantu 1.000 kemudian tidak ada omongan apa-apa, kok belum dikembalikan, ya ditunggu kan gitu. Istilahnya kan tidak sampai keluar apa kata-kata binatang, tidak sampai menghujat dan berharap untuk dikembalikan tanpa ada embel-embel kelebihan di situ. Apakah itu termasuk amal jariah? Sampai nulung ya otomatis sampai sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan sesuatu. Ngomong pahala kan sesuatu bakal dilironi Pak, otomatis dilironi sampai. Wes gak sampai muni kemungkinan enggak, wes jelas otomatis janji Allah pasti dilironi. Sampai kok duitnya sampai nih, tapi duit gak silian loh ya, ini duit sehat ya, duit sehat ini mau. Nyilai 1.000, coba 2 minggu ya tak kembalikan 1.000. Ya. Kok delalah, wongnya kok nambah ya, ini tak apa.
ucapan terima kasih. Ya ucapan terima kasih tanpa ada akad sebelumnya Pak ya. Ditambahi rong ati. Syukur. Kemudian diterima mboten apa? Hah? Diterima mboten. Diterima nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi khairukum ahsanukum qada'a. Iku hadis iku dalile ngono. Khairukum ahsanukum, dadi wong iku nek disilihi wong ditulung wong iku ya luwi rek. Ojo nyilih sewu meneng oh sing luwih apik ku ya tambahi, tapi ojo omongno ning arep. Ojo omongno, nek omongno dadi riba kan. Nek omong oh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum ahsanukum qada'a kan ngono. Iku arep nyilih kan ngono. Lah iku wis riba. Iya, apa penyilek aku sama aku dalil, tang lho. Kemudian kamu kembalikan nanti mbok luweno. Iki aku mangan riba. Tapi nek aku gak ngomong sing padha-padha, makane ngaji sevisi iku penting. Nek ditulung wong iku ya matur suwun rek. Ya, ditulung wong iku ya matur suwun. Kok delalah gak dibalekno rek. Iki duit sehat iki pengumuman ya. Nek duitmu itu duit apik sehat ya, tanpa ada campur tangan pihak ketiga ya, duit murni keringet kok disilih delalah sampean ikhlas sampean murido seneng itu rasanya itu ning ati seneng nulung wong itu lho seneng itu indikator merasa seneng iso nulung wong itu sampean lho gak usah mbok arep-arep balik is yakin aku yakin 100% dicoba. Ibu nek podo ngaji ini, podo ngerti ini. Tapi mungkin saya kan salah artikan. Ya dimanfaatkan orang-orang yang baik seperti itu. Orang-orang yang nggak tahu. Iku lu sampai cek matimu, gak usah berharap di balik topik. Perlu gak apa-apa. Syukur-syukur di balik juga apa-apa. Tapi hatimu yakin duit itu balik. Justru akan lebih. Ini saya balik 5.000. Yesus mulai sekarang. Dan aku sering minta cerita nawakku dewe ya hatta hadus bin iman untuk menyemangati untuk kita hidup. Aku cerita sering tapi dengan catatan ini prosesnya memang bagus, proses mungkin saya kurang steril memang harus steril itu mungkin begitu ya. Termasuk ibadah pahala jariah kau sadar jariah itu langkah konfirmasi urusan dunia itu ya urusan di dunia tapi berharap sesuatu nanti setelah mati tumbuh ya jelas nulung wong itu gak sampai ragukan tergantung hatimu yang mau mantepno ya mantepno bahwasanya Allah ini terlibat di sini hal jazaul ihsani ila ihsan gak ono berbuat baik itu dipales liyane apik kamu nek berbuat apik pasti dibaik balas be apik al jazaa'ul ihsan illa ihsan gak ono liyane Pak iki jare sampean ngene gua hitung-hitungan manusa hitung-hitungan saiki bapak iku mari korupsi akeh digene lumung sing arep omahe disita wong iki kan ono tanggane omahe arep disita bank gitu. Lah iki ono pejabat sing mari korupsi. Iki duit kantor bos ono nek 500 juta. Nek gawe ngentasno utangmu iki selesai. Ternyata iki dicilihno. Kan nulung. Iki perbuatan dari proses yang tidak baik toh korupsi. Tapi dia menolong ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Iki dicontohno koyo tak kaya contoh koyo ngono. Ya apa Pak ning ngono. Nek perbuatan baik pasti dijoli rek. Gak ono sangkut paute ambekan korupsi iki. Gak ono. Iki catat iki ya, iki sampean pegang. Dadi nek hasil korupsi kemudian untuk membantu ya, membantu tanggane koncone untuk mengentaskan kesulitannya dia. Iki dinilai kebaikan. Nulung tanggane, nulung koncone iki lho dinilai kebaikan. Jadi tidak melihat dari dia proses korupsi. Ini urusan lain. Itu pertanggungjawaban pun iya, tapi ini persoalan baik. Ini pasti jadi amal perbuatan yang baik.
Urusannya beda. Makanya nih muncul istilah-istilah kayak gitu. Nek sampean duit korupsi oke. Mau kaji punya lagi, mau kaji langsung dikonfirmasi. Wah ini kono panas sekali cari ngomong ngono. Itu apa? Itu panas toh. Ini persoalan lain gitu. Ini langsung mau gue munajat ya, mau gue sujud ya, orang barang gak tepai. Beda memang harus kita butuh belajar untuk itu memang tidak mudah gitu loh. Padahal karo wong anget tiap tahun mau kaji Pak. Roh tanggane iki urip mangannya susah. Anaknya gak loba, tapi dia tiap tahun berangkat haji. Karena apa? Dia duit travel. Karena dia punya travel. Travel. Yo apa? Ditolong lah. Gitu. Ya, seperti itu. Oh, cuma sia-sia no pen baik. Itu kalau yang sia-sia, kuncinya tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nek sampean wala ta'awanu bil itsmi wal udwan iki persoalan. Arep rampok yo wis tak iwangi aku duwe pistol iki gawe nae. Jadi saling membantu ta'awanu 'alal itsmi wal udwan iku ono arep acara ngerampok ah. Kurang apa sih? Bensin itu ya? Coba aja naik tawan lebih wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kon arep menghormati orang tua. Kurang duit tak tambahi. Ini banyak loh orang yang begitu. Aku gak melok pokok melok nyumbang kan ngono ya. Ini jelas Quran wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Gak oleh meskipun sampean udah melok ngombe tapi sampean melok bayar iki waduh ayo orang ngombe sampean. Iku maknanya begitu. Jelas ya? Nah, ini dapat tadi aja. Tadi aja. ampun Pak. Wes. Oh wes, yo yang lainnya. Oh wes. Terima. Oh wes, wes. Yang lainnya. Yang lain. Gimana Pak? Ya monggo. Tadi nomor 67 nggih. setengah daripada kebaikan karena seseorang ialah apabila sebab meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan padanya. Tadi kan dikasih contoh sama Gus itu nggak usah ngereken urusan rumah tangga orang lain. Contohnya kalau saya banyak pengalaman sih rumah tangga saudara. Iya. Itu memang perbuatan yang sudah dilakukan itu memang agak fatal dan itu mungkin saudara kandung saya sendiri. Nah, batasannya di mana? Kalau misalkan saya boleh membantu atau harusnya seperti apa untuk menghadapi hal seperti itu? Saya sebagai kakaknya misalnya. Lagi pikir ya. Makanya penting ngomong hadis gak ngerti fikih itu kenceng. Ning fikih hukum tanggung jawab keluarga, tanggung jawab antar keluarga, ya. Tanggung jawab nek wis keluarga antar orang tua. Nah itu iki diatur. Nah, ini saya maksudkan ketika sampean sudah keluarga, ya, mau masuk wilayah keluarga orang lain, itu padha karo hubungan negara satu dengan negara yang lain. Kamu tidak punya wewenang di situ, tidak punya otoritas. Kecuali kamu dimintai pertolongan, kayak Malaysia minta pertolongan Indonesia. Nah, kamu harus membantu. Berarti ada permintaan ini menjadi urusan. Ada orang yang meminta tolong. Kamu wajib menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus menolong. Tapi kalaupun tidak ada urusan, kamu melihat kemungkaran bojone kaplok ya, bojone tanggamu atau dulurmu, tapi pada rumah tangga kaplok, kemudian sampai mau melompat dari otoritas ini, tak boleh. Berarti kamu belum tarkubu malayakni. Orang justru belum tentu loh. Aku ngiwangi, aku nak manfaatin nangkono. Ini contoh yang paling enak. Wong stroke, gejala Arab stroke itu biasanya jatuh di depan kamar mandi, ya, bukan gejala, indikator pemicu ya, indikatornya jatuh
orang tua wis entah jatuh di kamar mandi. Iku nek ngomong dokter, gak usah mbok tulungi rek, biar dia bangun dengan sendirinya. Kalau kamu menolong itu justru membahayakan si orang tua itu. Itu dokter ngomong. Itu cocok. Kamu kan belum tahu bahwasanya kalau itu ditolong justru menjadikan sebab dia stroke. Jadi pertolonganmu itu menjadi bencana. Memperparah. Menjadi kamu menolong justru menjadi bencana, tambah obong kan. Asalnya mau kamu itu tambah main obong kan. Kamu ikut campur itu mau kan. Ini nek wong lara iku mau mesine iku iso sembuh tanpa harus berobat ke rumah sakit berkat mbok tulung mbok dekno iku mau. Jadi dia lumpuh. Makanya nek ana wong tuwa tiba sampean tungguki, Mbah berusaha sampean bangun sendiri, ojo langsung mbok tulungi. Itu kasus banyak di tempat-tempat. Ojo langsung ditulungi. Nah ono arek cilik itu biasanya langsung mbok tulungi. Berusaha dia itu mendidik, arek cilik kan mendidik, dia mandiri. Bangun sendiri. Nek ana wong tuwa tiba iku aja jangan sampean tulungi. Kok kita gak tega sih ya? Ilmu kedokterannya begitu. Biar dia urat sarafnya itu biar bangun lagi. Misalnya kan mati. Loh, jatuh dia nadinya kan urat-uratnya ada yang mati. Ya apa Pak Naik? Biar dia berusaha dulu, gak mentolo Pak Nyawang. Ya begitu. Ya begitu. Kalau gak mentolo ya berarti justru memperparah keadaan jadi stroke kayak mau yang terjadi. Itu fikih itu ning patul mungkin dibahas bapak pegawai menunggu. Ya enggak boleh. Memang seakan-akan kamu mau jadi pahlawan gitu ya. Justru membakar rumahnya gitu. Itu mungkin. Ya, benar ya? Enggak begini. Yang saya tanyakan itu sesuai dengan permintaan betul, Gus. Misalkan saudara saya mungkin minta sesuatu kayak advice saja, kayak pendapat seperti itu, bukan yang malah untuk memperburuk. Cuman saya sebagai kakak cuma bisa kasih pesan sabar, apa gimana, bisa lagi. Jadi bukan masuk ke dalam masalahnya. Kalau dimintai permintaan pertolongan ya harus lah, apalagi cuman nasihat ya, apalagi nasihat ya harus dikasih. Tapi kalau sudah diminta, kemudian kamu mengajukan pun ya harus baik dengan baik. Kalau melihat situasi enggak enak, mau mengajukan ya apa nih, tai wangi ya. Tarik gitu ya, sama ada tarik penting punya solusi, terus kecer gitu kan. Penting, kira tidak harap dengan dia. Itu yang sering terjadi memang begitu. Kita tidak punya ilmu untuk bersikap itu, tidak punya ilmu. Jadi ngawur. Mereka kan pernah tersinggung. Mungkin itu, iya hadiah Mas, dapat hadiah. Ini hadiah, mau enggak? Ini pilihan ini. Barokah jadi 1 juta. Habis ini kan kita wis cukup pertanyaan nih. Habis ini diskusi umum lah, moga pertanyaan umum. Tapi saurung itu, ini itu Mas ya. Malaikat menyaksikan kita berdoa, mudah-mudahan kabul, dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita maksudkan bisa segera terrealisasi. Yang masih punya tanggungan, utang-utang, mudah-mudahan cepat dilunaskan sama Allah. Amin. Yang masih punya anak-anak atau saudara yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Semoga keluarga kita, keluarga sampean semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna as'aluka akthir amwalana wa akthir auladana wa ja'alna min ahlil jannah ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.